Sesudah itu ada orang mengatakan kepada Yusuf, "Ayahmu sakit." Lalu dibawanyalah kedua anaknya, Manasye dan Efraim. Ketika diberitahukan kepada Yakub, "Telah datang anakmu Yusuf kepadamu." maka Israel mengumpulkan segenap kekuatannya dan duduklah ia di tempat tidurnya. Berkatalah Yakub kepada Yusuf, Allah yang Maha Kuasa telah menampakkan diri kepadaku di Luz, di tanah Kanaan, dan memberkati aku, serta berfirman kepadaku, Akulah yang membuat engkau beranak cucu, dan aku akan membuat engkau bertambah banyak, dan menjadi sekumpulan bangsa-bangsa. Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu untuk menjadi miliknya sampai selama-lamanya. Maka sekarang kedua anakmu yang lahir bagimu di tanah Mesir, sebelum aku datang kepadamu ke Mesir, akulah yang mempunyai mereka. Akulah yang akan mempunyai Efraim dan Manasye, sama seperti Ruben dan Simeon. Dan keturunanmu yang kau peroleh sesudah mereka, engkaulah yang mempunyai. Tetapi dalam pembagian warisan, nama mereka akan disebutkan berdasarkan nama kedua saudaranya itu. Kalau aku pada waktu perjalananku dari Padan, aku kematian Rahel di tanah Kanaan di jalan, ketika kami tidak berapa jauh lagi dari Efrata, dan aku menguburkannya di sana, di sisi jalan ke Efrata, yaitu Betlehem. Ketika Israel melihat anak-anak Yusuf itu, bertanyalah ia, Siapakah ini? Jawab Yusuf kepada ayahnya, Inilah anak-anakku yang telah diberikan Allah kepadaku di sini. Maka kata Yakub, Dekatkanlah mereka kepadaku, supaya aku berkati mereka. Adapun mata Israel telah kabur karena tuanya, jadi ia tidak dapat lagi melihat. Kemudian Yusuf mendekatkan mereka kepada ayahnya, dan mereka dicium serta didekat oleh ayahnya. Lalu berkatalah Israel kepada Yusuf, Tidak kusangka-sangka bahwa aku akan melihat mukamu lagi. Tetapi sekarang Allah bahkan memberi aku melihat keturunanmu. Lalu Yusuf menarik mereka dari antara lutut ayahnya, dan ia sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Setelah itu Yusuf memegang mereka keduanya, dengan tangan kanan dipegangnya Efraim, yaitu di sebelah kiri Israel, dan dengan tangan kiri Manasye, yaitu di sebelah kanan Israel. Lalu didekatkannyalah mereka kepadanya. Tetapi Israel mengulurkan tangan kanannya dan meletakkannya di atas kepala Efraim, walaupun ia yang bungsu, dan tangan kirinya di atas kepala Manasye. Jadi tangannya bersilang, walaupun Manasye yang sulung. Sesudah itu diberkatinyalah Yusuf, katanya, Nenekku dan ayahku, Abraham dan Ishak, telah hidup di hadapan Allah. Allah itu sebagai Allah yang telah menjadi gembalaku selama hidupku sampai sekarang, dan sebagai malaikat yang telah melepaskan aku dari segala bahaya. Dialah kiranya yang memberkati orang-orang muda ini, sehingga namaku serta nama nenek dan bapakku, Abraham dan Ishak, termasyhur oleh karena mereka,
dan sehingga mereka bertambah-tambah menjadi jumlah yang besar di bumi. Ketika Yusuf melihat bahwa ayahnya meletakkan tangan kanannya di atas kepala Efraim, hal itu dipandangnya tidak baik. Lalu dipegangnya tangan ayahnya untuk memindahkannya dari atas kepala Efraim ke atas kepala Manasye. Katanya kepada ayahnya, "Janganlah demikian, ayahku, sebab inilah yang sulung. Letakkanlah tangan kananmu ke atas kepalanya." Tetapi ayahnya menolak. Katanya, Aku tahu, anakku, aku tahu. Ia juga akan menjadi suatu bangsa. Dan ia juga akan menjadi besar kuasanya. Walaupun begitu, adiknya akan lebih besar kuasanya daripadanya. Dan keturunan adiknya itu akan menjadi sejumlah besar bangsa-bangsa. lalu diberkatinyalah mereka pada waktu itu. Katanya, Dengan menyebutkan namamu lah orang Israel akan memberkati. Demikian Allah kiranya membuat engkau seperti Efraim dan seperti Manasye. demikianlah didahulukannya Efraim daripada Manasye. Kemudian berkatalah Israel kepada Yusuf, Tak lama lagi aku akan mati, tapi Allah akan menyertai kamu dan membawa kamu kembali ke negeri nenek moyangmu. Dan sekarang aku memberikan kepadamu sebagai kelebihanmu daripada saudara-saudaramu suatu punggung gunung yang kurebut dengan pedang dan panahku dari tangan orang Amori. Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, kalau kita masih diberikan kesempatan hidup sampai hari ini dan dapat mempelajari firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal 48 mengenai Manasye dan Efraim. Yakub atau Israel menganggap kedua anak Yusuf sebagai anaknya sendiri dan menjamin dua bagian warisan kepada Yusuf, yaitu untuk Efraim dan Manasye, yang diberi hak dan kedudukan setara dengan saudara-saudara Yusuf lainnya seperti Ruben dan Simeon. Akhirnya keturunan Efraim dan Manasye masing-masing menjadi satu suku Israel. Luar biasa berkat Tuhan bagi Yusuf dan keturunannya. Saudara-saudara yang kekasih, kita lihat selanjutnya di ayat 8 sampai 20. Yakub memberikan berkat yang lebih besar kepada Efraim, bukan kepada kakaknya Manasye. Ketika Yusuf keberatan, Yakub berkata bahwa Allah telah mengatakan kepadanya bahwa Efraim akan menjadi lebih besar. Tuhan seringkali bekerja dengan cara yang tidak terduga. Ketika Tuhan memilih orang-orang untuk menggenapi rencananya, Tuhan tidak sekedar melihat penampilan atau tradisi atau kedudukan, tapi Tuhan bisa mengejutkan kita dengan memilih orang yang kita anggap kurang pantas menurut pandangan manusia. Tuhan dapat memakai kita untuk melaksanakan rencananya, sekalipun kita tidak merasa memenuhi syarat yang dapat diandalkan. Jadi terpujilah Tuhan kalau saya dan saudara dipilih Tuhan menjadi anak-anaknya dan boleh melayani pekerjaan Tuhan. Ayat 11. Ketika Yusuf menjadi budak, Yakub mengira Yusuf sudah mati. Ia menangis terus dan putus asa. Tetapi rencana Allah luar biasa. Yakub dapat kembali bertemu dengan anaknya Yusuf, juga dengan cucu-cucunya,
Saudaraku, keadaan seburuk apapun, janganlah menghalangi iman kita kepada pertolongan Tuhan. Karena Tuhan sanggup bekerja di atas segala persoalan kita. Jangan putus asa. Ingat, kita adalah milik Tuhan dan Tuhan sangat mengasihi kita. Sekarang mungkin kita belum tahu apa yang Tuhan rancangkan. Kelihatannya situasi tanpa harapan. Sekali lagi, berharaplah kepada Tuhan dan bergantunglah kepada kasih dan kuasa-Nya. Sebab setiap hal, setiap mujizat, tidak ada yang sukar bagi Tuhan. Amin. Ayat 15. Yakub meninggalkan anak-anaknya dengan sebuah teladan iman. Bahwa ia tekun kepada kepercayaannya kepada Tuhan. Dia meninggalkan warisan iman. Dan itu lebih dari segalanya. Yakub bicara tentang Tuhan sebagai gembalanya. Gembala yang baik sepanjang hidupnya. Dalam usianya yang sudah tua, Yakub dapat melihat dengan jelas bahwa karena Tuhan, karena kebaikan Tuhan, ia bisa mengalami semuanya ini. Ini menunjukkan perubahan sikap yang total. Pada masa mudanya Yakub penipu, tidak jujur, tetapi karena Tuhan baik, Yakub berubah menjadi orang yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan. Jadi saudara-saudara, kita harus sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan dan sadar bahwa semua yang baik itu hanya dari anugerah-Nya saja. Selanjutnya di ayat 19, adiknya akan lebih besar kuasanya. Perhatikanlah saudara bahwa sering dalam sejarah Tuhan memilih yang tidak sesuai dengan pikiran kita. Yang muda lebih daripada yang tua. Seperti Ishak di atas Ismail. Yakub mengatasi Esau. Yusuf dan bukan Ruben. Efraim kali ini dan bukan Manasye. Gideon dan bukan kakak-kakaknya. Demikian Daud dan bukan kakak-kakaknya. Hal ini menunjukkan bahwa apa yang baik di hadapan manusia belum tentu sama di dalam pandangan Tuhan. Karena Tuhan memilih orang berdasarkan kesungguhan hatinya, kemurnian hatinya, kasih mereka. Bukan berdasarkan kedudukan dalam keluarga atau penampilan dari luar. Sebab itu mari kita menjaga hati kita dengan seluruh kewaspadaan. Sebab dari situlah terpancar kehidupan. Dan kitab 1 Korintus 1 ayat 27 sampai 31 mengingatkan kita. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.